Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7A, B, C, dan C. A, B, dan C. Ibu menanyakan dulu apa kabar hari ini? Siap menerima pembelajaran? Oke, kita langsung masuk pembelajaran seni budaya kita hari ini. Ibu akan share dulu materinya. Ibu besarin dulu, bentar ya. Klik yang kedua, jenis dan sifat bahan tekstil. Ini topik bahasan kita. Kompetensi dasarnya masih seperti materi yang kemarin, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu memahami sifat dan jenis bahan tekstil, sifat dan jenisnya, ya. Setiap bahan tekstil memiliki keanekaragaman jenis dan pengolahannya, baik secara alami maupun buatan. Karena pengolahan ini membutuhkan karakteristik dari bahan yang akan dibuat, dan nantinya akan menambah nilai seni dan keawetan sebuah produk, maka kita harus tahu dulu jenis dan sifat bahan tekstilnya. Yang pertama, bahan tekstil itu memiliki keanekaragaman jenis dan bahan yang berasal dari bahan alam maupun buatan. Karena pengaruh dari bahan inilah, maka setiap pengusaha itu harus memahami bahan dasarnya dan kemudian cara pengolahannya dilakukan secara baik supaya hasil yang didapat itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dari permulaan teksturnya. Kenapa demikian? Karena bahan dasar dari tekstil, terutama kain, itu adalah benang. Yang pertama, bahan tekstil. Bahan yang dibuat dari untuk membuat tekstil itu berasal dari bahan alam dan bahan buatan. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah serat dari alam berupa tumbuhan dan hewan. Jadi unsur-unsur yang ada pada tumbuhan dan hewan ini kemudian diekstrak sedemikian rupa, membentuk serat-serat dan nantinya akan digabungkan dan ditenun menjadi kain unsur utama yang berasal dari alam. Yang kedua, serat buatan. Bahan dasarnya benang yang sudah jadi tetapi berupa benang sintetis. Yang ketiga, dari galian. Bahan-bahan galian dan barang tambang yang mengandung unsur serat itu akan diekstrak sedemikian rupa. Contohnya asbes dan beberapa logam yang mengandung unsur serat. Bahan tekstil dibuat dari perpaduan benang lungsi dan pakan yang saling bersilangan. Ingat bahwa unsur utama membuat tekstil itu adalah lungsi dan pakan. Minggu kemarin sudah kita bahas bersama ya. Jenis bahan tekstil tidak hanya sebatas pada selembar kain, tetapi juga berbagai jenis bahan seperti kain songket dan kain bordir. Setiap daerah yang memiliki ciri khas, corak, dan ragam hias itu nanti akan menentukan keanekaragaman jenis dan coraknya. Nih ya, ingat bahwa setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil itu ada 2, yaitu alat tenun tradisional dan alat modern. Nah, ini adalah kain songket, ini adalah bordir, kemudian ini cara pengolahan dari bentuk tradisional, kemudian yang modern seperti ini. Nah, ini adalah mesin pembuat bordir, seperti ini ya, bisa dilihat dengan jelas. Sekarang jenis bahan dan pewarna tekstil. Bahan tekstil memiliki kemampuan untuk menyerap warna sesuai karakteristik bahan tersebut. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan warna alami maupun buatan.
Karena setiap pewarna itu memiliki sifat dan jenis yang berbeda, maka orang yang akan mewarnai itu harus tahu dulu bahan tekstilnya itu sesuai tidak, menempel tidak dengan pewarna yang akan diberikan. Pewarna didapat dari campuran bahan kimia. Keduanya memiliki keunggulan dan kelebihan. Ini adalah pewarna alami, ini seperti ini, dan ini adalah hasil dari warna yang didapat apabila pewarna alami ini diolah. Sedangkan ini adalah serbuk-serbuk pewarna buatan. Setelah bagian-bagian ini diolah kemudian mengalami proses pencelupan, nah seperti ini adalah hasil pewarnaannya. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua adalah jenis bahan tekstil dan sifatnya. Jenis tekstil dapat dilihat dan diketahui dari perbedaan teksturnya. Tekstur itu kalau misalnya kita raba, apakah dia jenisnya halus, berserat, lembut, atau berserat kasar. Itu namanya tekstur. Jenis kain tekstil memiliki sifat-sifat yang berbeda. Misalnya kain katun, ini contohnya ya. Sifat kain katun itu menyerap air atau namanya higroskopis, mudah kusut, kenyal, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Ini sifatnya. Yang kedua, wool. Wool ini asalnya dari serat hewan ya. Hewan domba yang bulunya tebal. Sifat bahan wool yang sangat kenyal, tidak mudah kusut, dan dapat menghantarkan panas. Dan apabila dipanaskan menjadi lunak karena bahannya dari hewan ya. Sutra. Sutra ini bersifat bahannya adalah lembut, licin, berkilat, kenyal, dan kuat. Keistimewaannya, sutra ini dapat menghisap air dan memiliki sifat sejuk apabila digunakan. Ini contohnya kain sutra, ya. Kemudian dakron, mungkin para wanita sudah hafal dakron itu seperti apa ya. Dakron ini polyester, nilon, dan bahannya berupa dakron, polyester, dan nilon. Sifatnya adalah tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika kuat, dan bila dicuci cepat kering. Ibu mohon maaf gambarnya karena ini masih gambar yang tadi ya. Kemudian yang E, brokat, lame, dan songket. Ini bentuk brokatnya seperti ini. Kemudian ini adalah songket ya. Bahannya kurang menyerap panas, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, dan tahan dengan panas tinggi. Itu adalah ciri-ciri jenis-jenis kain. Kemudian pewarnaan. Sekarang kita bahas tentang pewarnaan. Pewarnaan ini ada dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Kalau alami itu namanya natural dyes, merupakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya soga itu mengeluarkan warna merah dan kuning. Kayu kuning mengeluarkan warna kuning. Avokat mengeluarkan, apukat kita bilang ya, buah itu mengeluarkan warna hijau dan coklat. Daun jati mengeluarkan warna merah, mengkudu itu warna coklat, dan kesumba itu warna oranye. Kalau perwarna buatan, karena perwarna buatan berarti bisa diolah sedemikian rupa sesuai dengan warna yang diinginkan untuk memadukan warna-warna dari bahan-bahan kimia. Tetapi jenis bahan kimia yang digunakan untuk memadukan warna, untuk membuat warna itu unsurnya dinamakan naftol dan indigosol. Kalau naftol itu cara pewarnaannya dengan teknik dicelup, sedangkan indigosol itu dengan menggunakan dicolet atau lukis. Nah, perbedaannya bahwa pewarna buatan itu memiliki sifat yang tidak mudah luntur dan mudah pudar apabila tidak tahan terhadap sinar matahari. Ini ciri dari pewarna buatan. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf gambar Ibu langsung hilang tiba-tiba ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.